Negara Italia dikenal dengan nuansa desainnya yang sangat kental, teman-teman. Hari ini, gue akan mempersembahkan ke kalian satu motor yang berasal dari negara Italia. Apalagi kalau bukan Ducati Panigale Vito. First impression, pertama kali gue melihat motor Ducati Panigale Vito ini, motor ini ganteng pakai banget, teman-teman. Kenapa? Karena bentuk desainnya, ini kita bisa lihat ya dari desain tampilan depannya, tangkinya, dan desain pada tampilan belakangnya. Mungkin desain-desain seperti ini hanya bisa diciptakan oleh motor yang berasal dari negara Italia, seperti Ducati atau mungkin MV Agusta. Kita mulai dari desain tampilan depannya dulu, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, tampilan depannya, lampu depannya tuh futuristik dan elegan sekali. Dan dilengkapi dengan logo Ducati di sebelah kiri sini, teman-teman. Dan juga ketika kita melihat tampilan depannya di sini, ini Ducati menyembunyikan lampunya itu di dalam sini, teman-teman. Jadi nanti gue akan coba nyalain lampunya. Di sini kan terlihat seperti air filter mungkin ya, seperti bolong, tapi ini nggak bolong, teman-teman. Di sini ada satu lampu LED yang sudah LED, teman-teman, dan Ducati mendesain motor ini menurut kami sangat proper, well design banget. Oke, terus kalau kita lihat dari tampilan atasnya, kita naik sedikit. Nah, terus di sini windshieldnya, gue merasa bahwa tampilan windshieldnya ini juga elegan. Kenapa? Karena dari bentuknya ini nyatu banget, teman-teman, dengan bentuk desain fairing depannya. Oke, gue akan coba nyalain. Nah, ketika dinyalakan, kalian bisa lihat sendiri bentuk lampunya dan ini keren pakai banget, teman-teman. Oke, kita akan berlanjut lagi di bagian tangkinya di sini. Nah, tangkinya juga di sini didesain dengan proper banget. Kebetulan di sini motor Ducati Panigale Vito ini sudah di custom ya, teman-teman, dan sudah di coating. Jadi kalau kalian ngelihat tampilan warnanya ini kok cerah banget, memang karena setelah di coating tampilan warna itu akan menjadi lebih cerah lagi. Dan juga kita bisa ngelihat di sini konfigurasi mesin yang sudah berbentuk L-twin, teman-teman. Nah, bergeser lagi ke belakang, di sini bagian belakangnya lihat nih, ini tuh bolong, guys. Tuh, halo. Tuh, di sini tuh bolong. Dan jarang sekali gue temukan di motor-motor sport lainnya. Lihat deh, ini tuh bolong. Dan menurut gue di sini desainnya oke banget. Kenapa? Karena di belakangnya juga sudah dilengkapi dengan desain lampu yang kece banget. Oke, ini dia. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, betapa kece dan kerennya motor ini. Wow, menurut kami motor ini worth it untuk kalian pecinta motor sport. Oke, terus juga di sini desain untuk plat nomornya dibentuk seminimalis mungkin, dan bentuk lampu sennya juga di sini walaupun belum LED ya, teman-teman ya. Di sini masih menggunakan bohlam biasa, tapi ketika dinyalakan, oke, di sini tuh di dalam lampunya kita bisa lihat lampunya tuh juga diukir dengan desain yang futuristik. Oke, sekarang saatnya, teman-teman, kita membahas tentang instrumen panel pada motor ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di bagian handlebar sebelah kanan, di sini itu ada tombol hazard, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di atasnya tombol hazard itu ada tombol dim. Oke, jadi ketika kalian berjalan, kalian ingin ngedim, tombolnya ada di sebelah kanan. Di atasnya tombol dim itu ada tombol engine switch on off. Oke, kita berpindah ke bagian sebelah kirinya, teman-teman. Ini adalah bagian paling menarik. Kenapa? Karena mode pada motor ini yaitu adalah street, sport, dan juga race. Nah, ada di sebelah kiri sini. Gimana cara nyetingnya? Pertama, kalian setting dulu. Di sini ada tulisannya setting menu. Terus kalian tekan selama 2 detik pada bagian modenya. Oke. Nah, terus kalau kita lihat di sini panel instrumennya, di sini tuh ada jam, ada speedometer digital, ada RPM, dan juga di sini ada Celsius pada motor ini, teman-teman. Oke, gue akan mulai pada settingan menu yang pertama. Jika kalian ingin menyeting motor ini, pilih setting menu, lalu tekan selama 2 detik. Oke, setelah itu pilih riding mode, teman-teman. Diklik. Nah, mode yang gue gunakan adalah mode sport, teman-teman. Klik lagi mode sportnya.
Dan di sini ada beberapa pilihan engine. Nah, di bagian engine kita klik lagi. Di sini tuh ada deskripsi tentang sport engine-nya. Di sini tuh kalian mau jenis tarikan mesinnya itu high, medium, atau low. Kalau medium pastinya itu adalah standar ya. Dan kalau misalkan kita pindah ke high, di sini tarikan mesin itu pasti akan lebih ngegigit lagi teman-teman. Dan kalau low, mesin ini sudah pasti dipastikan tenaganya itu sedikit berkurang. Oke, gue akan coba back lagi nih teman-teman. Nah, di sini ada tulisan DTC. Apa itu DTC? DTC itu adalah Ducati Traction Control teman-teman. Jadi di sini ada nomor di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan 6, 7, sampai 8 teman-teman. Jadi menandakan itu apa? Menandakan seberapa sensitif traction control yang akan kalian gunakan. Ketika angkanya itu digunakan pada angka 8, maka traction controlnya itu akan menyesuaikan untuk jalan yang basah. Namun ketika diturunkan ke 7 sampai ke nomor 4, itu berada di pilihan road teman-teman, atau jalan umumnya atau pada jalan normal. Lalu pada bagian bawah, ketika kita menurunkan lagi pada bagian nomor 1 sampai 3, maka traction controlnya diperuntukkan untuk di keadaan track teman-teman. Oke, gue di sini akan mengembalikan lagi settingnya. Oke, dan di bawahnya DTC itu ada ABS teman-teman. Yang pastinya sudah kita tahu ya, ABS itu adalah anti-lock braking system. Oke, kita akan coba buka ABS-nya. Nah, di sini ada juga nomor untuk ABS-nya 1, 2, sampai 3 teman-teman. Kalau misalkan 1, pastinya kadar sensitifnya itu tidak sebanyak level 3 yang ada pada settingan ini teman-teman. Oke, untuk anti-lock braking systemnya hanya 1 sampai 3 saja. Lalu kita akan coba back lagi. Di bawahnya ada tulisan DWC. Apa itu DWC? DWC itu adalah Ducati Wheelie Control. Nah, untuk kalian nih yang suka wheelie-wheelie, motor ini sudah disupport dengan Ducati Wheelie Control. Dengan beberapa mode pilihan di sini. Di sini tuh ada angka 1, 2, 3, sampai 4 teman-teman. Ketika kalian ingin menggunakan motor ini untuk wheelie, pilihlah nomor 1 atau 2. Karena kadar sensitif gasnya itu pasti akan lebih mendukung. Tapi ketika kalian memilih nomor 4, maka kadar gas spontannya itu tidak sesensitif nomor 1 atau nomor 2. Oke, kita akan back lagi. Di bawah mode wheelie yaitu ada mode ABC teman-teman. ABC itu apa? Adalah Engine Brake Control. Jadi ketika kalian menggunakan motor ini di keadaan cepat teman-teman, di sini Ducati juga menyematkan beberapa pilihan ya. Ada nomor 1, 2, dan 3. 3 itu udah pastinya super safe, dan nomor 1 itu adalah kadar sensitifnya yang turun. Jadi pasti udah bisa dipastikan ketika kalian menggunakan nomor 1, maksimum brake-nya itu berkurang. Tapi ketika kalian menggunakan nomor 3, maka maksimum brake-nya itu meningkat. Oke, di sini gue akan coba kembalikan lagi. Nah, di sini yang terakhir ada DQS. Apa itu DQS? Itu adalah Ducati Quick Shift, teman-teman. Ducati Quick Shift ini sudah dilengkapi dengan upside down. Jadi ketika kalian ingin menggunakan mode upside down, kalian tinggal menuju ke Ducati Quick Shift ini. Dan pastinya ketika kalian menggunakan mode ini, ketika kalian berada di kecepatan yang cepat, kalian tidak harus menurunkan gas, melainkan kalian tinggal merubah dan mengoper gigi ini sesuai dengan keinginan kalian secara cepat, teman-teman. Ya, di sini balik lagi ada pilihan, beberapa pilihan yaitu street dan race. Tapi karena di sini gue menggunakan mode sport, jadi motor ini sudah disetting sesuai dengan kebutuhan yang gue butuhkan. Oke, kita akan coba kembali lagi. Dan ketika kita kembali lagi ke mode utamanya teman-teman, di sini ada tulisan mode All Default. Apa itu mode All Default? Yaitu adalah mode yang disematkan untuk settingan pabrik teman-teman. Seperti itu. So, itu dia tadi teman-teman mode yang disematkan oleh motor Ducati V2 Panigale. Walaupun namanya V2 teman-teman, tapi di sini konfigurasi yang digunakan mesinnya itu bukan V2, melainkan L-Twin yang bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini mesinnya, motor ini disematkan dengan mesin berkapasitas 950 cc teman-teman. Dan juga horsepower-nya itu mencapai 155 horsepower. Oke, jadi kalian udah bisa pastikan sendiri untuk tenaga dari motor ini ya teman-teman.
Nah, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya, teman-teman. Kalau kita bergeser sedikit nih ke bagian depan, di sini kalipernya itu sudah menggunakan 4 piston, teman-teman. Pastinya Brembo adalah pilihan terbaik untuk motor ini. Dan di sini velgnya itu juga sudah dibalut dengan ban berukuran 120/70 ring 17, teman-teman. Jadi pada motor ini sudah disematkan ring yang sama, tidak beda, ring depannya 17 dan ring belakangnya juga 17. Oke, kita akan bergeser sedikit, teman-teman, ke bagian belakang. Nah, pada bagian belakang ini, di sini ukuran bannya itu lebih besar, teman-teman. Di sini ukurannya itu menggunakan 180/60 ring 17, teman-teman. Oke, jadi kalau bisa kalian lihat ya di sini, velgnya aja tuh udah kece banget ya dari tampilan desainnya. Dan motor ini belum gardan, melainkan masih menggunakan swing arm. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Sepertinya gue udah nggak sabar untuk mau mengetes motor ini. Gimana tenaganya? Gimana kesan dan pesannya ketika gue menaiki motor ini? Apakah gue bisa menjadi center of attention ketika gue berada di jalanan? Nah, sekarang itu pukul 2 siang, teman-teman. Jadi gue akan mencoba gimana impresi berkendara dari motor Ducati Panigale V2 ini. Ikutin terus videonya. So, ini dia videonya. Ketika dinaiki, Ducati Panigale ini memberikan sensasi seperti berada di lintasan balap. Posisi riding yang menunduk dan tarikan mesin yang sangat menggigit. Dan surprisingly, motor ini tidak sepanas motor Ducati lainnya seperti Ducati Panigale 848. Walaupun cc-nya cenderung lebih besar, namun suhu panasnya masih sangat efisien. Lalu bobotnya yang mencapai 153 kg sama sekali tidak terasa ketika dikendarai dan dicoba untuk berlika-liku di jalan. Overall, kami suka dengan motor ini dan kami juga merekomendasikan motor ini untuk kalian pecinta motorsport. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan yang paling penting share video ini. Fahmi Latif signing out, stay safe and stay healthy. I'll see you on the next video. Ciao, ciao.